untuk 331 ya. Saya dapat amanah untuk menyampaikan materi tentang neoplasma. Ya. Mohon maaf, saya agak terlambat memberikan baru pagi ini. Mungkin ada yang sudah baca, ada yang belum, ya nggak salah. Kita belajar bersama ya, berdiskusi. Saya lebih senang diskusi dua arah, apa yang perlu Anda ketahui, yang belum atau yang sudah ya dipraktekkan, kita nanti dapat pemahaman yang itu tentang neoplasma ya. Barangkali sudah ada yang membaca, bisa memberikan ini gambaran kepada teman-temannya. Ada apa nih bedanya neoplasma dengan yang bukan neoplasma? Ada nggak yang mau ngomong? Udah kelihatan tegang gitu sih, santai aja ya. Santai ketawa-ketawa aja, nggak usah tegang-tegang ya. Ya sambil jalan ya. Jangan panik kalau slide-nya sampai 70 gitu ya. Itu banyak yang gambar-gambar atau penjelasan lebih detail gitu ya. Tapi materinya enggak banyak ya, sedikit aja. Ya, cuma banyak pemahaman aja ya. Jadi kita ngomong tentang itu materi kita nantinya ya, terus definisi ya. Jadi kita ngomong tentang definisi ini ya. Kalau kita ngomong tentang tumor gitu ya, tumor itu kan artinya apa? Benjolan ya, benjolan. Jadi Anda mengalami peradangan itu juga benjol. Benjol itu berarti dia lebih tinggi dari jaringan di daerah di sekitarnya, jadi dia membenjol. Nah, untuk istilah medis ya dari untuk tumor itu kita atau istilah klinis ya, kita lebih sebetulnya tumor ini digunakan misalnya untuk setiap benjolan abnormal ya, itu kita bisa sebut tumor ya. Tapi dalam istilah khusus patologi anatomi, kalau kita ngomong oh ini tumor gitu ya, untuk patologi anatomi itu diartikan adalah neoplasma. Nah, neoplasma kalau secara katalah neo itu baru ya, plasma itu jaringan, berarti ada pertumbuhan jaringan baru gitu ya. Sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham. Tapi pertumbuhan jaringan baru yang bagaimana yang kita sebut sebagai neoplasma ya, yaitu yang harus memenuhi syarat-syarat itu ya, jaringan yang normal ya, terus dia tumbuhnya itu berlebihan ya. Jadi karena ketika kita misalnya trauma jaringannya beberapa apa kalau orang Jawa bilang itu cuil ya, hilang ya, lepas, itu dia akan digantikan oleh pertumbuhan baru juga yang untuk menutup jaringan yang hilang tadi. Tapi dia ada batasnya, jadi ketika sudah menutup selesai ya. Nah itu tidak berlebihan ya, fisiologis. Tapi kalau neoplasma ini dia tumbuhnya berlebihan ya. Tumbuh terus, tidak terkoordinasi. Jadi tidak terkoordinasi di sini artinya nggak bisa diatur ya oleh tubuh kita sendiri. Karena tubuh kita sendiri itu punya mekanisme seperti pada wound healing, mungkin Anda sudah dapat di fisiologi ya. Nah, ada hal ini ya. Nah, jadi dia nggak bisa diatur sesuka-suka sendiri ya. Dan dia tetap seperti itu walaupun sesuatu yang menimbulkannya itu sudah dihentikan ya. Jadi seperti nanti ada mungkin
kuliah saya kedua ya, itu kita lebih ke, kalau dulu ada praktikumnya di blog ini ya, tapi sekarang diganti praktikumnya dengan kuliah ya. Nanti kita akan bicara tentang pertumbuhan yang non-neoplastik ya. Jadi ada pertumbuhan yang non-neoplastik dan neoplastik ya. Dan jaringan neoplasma ini bersifat yang tidak berguna, bersifat parasit, ya. Dia kenapa parasit? Karena dia memakan atau sebagai seperti apa, sesuatu yang parasitik seperti apa? Kayak benalu ya, jadi merugikan hostnya, memakan atau minta nutrisi dari host yang ditempatinya ya. Nah seperti itu. Dan dia otot itu karena dia tadi bersifat mengatur dirinya sendiri, dia tidak mau diatur oleh hostnya ya. Jadi seperti itulah sifat dari neoplasma. Kalau salah satu dari sifat ini tidak terpenuhi ya, berarti dia bukan neoplasma gitu ya. Nanti kita ketemu di jaringan atau pertumbuhan yang non-neoplastik ya. Nah, neoplasma ini sendiri ada yang jinak, ada yang ganas ya. Tentu Anda sudah pernah mendengar nih, yang ganas kita sebut sebagai kanker ya, atau karsinoma ya. Nah, tapi ada juga tumor yang jinak ya, jinak dan ganas apa bedanya ya? Jadi kanker adalah tumor atau neoplasma yang ganas ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak lanjut ya. Oke. Nah, sekarang penamaannya ya. Jadi karena neoplasma ini Anda akan ketemu di setiap sistem ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, itu bisa muncul kelainan sebagai kelainan neoplasma ya. Jadi kalau kita mau soal apa namanya yang patologis ya, bisa kasih saya contoh apa saja kondisi patologis bisa muncul dari apa? Pertama apa? Kelainan pertumbuhan ya. Jadi bisa dari masa gestasi ya, dari kehamilan, bisa kondisi yang nggak normal ya. Terus apa lagi patologis ya? Infeksi ya kan? Nah, infeksi. Terus apa lagi? Selain infeksi apa yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh kita yang susah kita atasi, yaitu kondisi autoimun ya. Jadi bisa menimbulkan kondisi patologis. Kenapa sih ini? Habis ini ada apa ya? Cuma kuliah aja deh. Iya. Ganti sih. Senyum-senyum gitu loh ya. Biar bisa masuk gitu ya. Saya tuh kalau kuliah pada gitu tuh rasanya kayak seperti di dunia lain ya. Semangat. Saya pengennya ada ngomong juga gitu ya, nggak cuma saya ya. Selain autoimun apa lagi? Apa? Kelainan apa? Kondisi apa yang bisa menimbulkan kondisi patologis? Jadi kelainan genetik atau pertumbuhan dari lahir ya kan? Terus infeksi, terus autoimun, terus alergi ya kan? Apa lagi? Ya. Halo. Ya. Dan neoplasma ya. Jadi nanti kalau ada ngomong soal penyakit atau kondisi patologis, yaitu
dia berputar itu aja. Anda untuk membuat suatu diagnosis, ya, Anda harus tentukan ini etiologinya apa sih, penyebabnya apa sih. Nah, itulah kondisi-kondisi yang bisa menimbulkan kondisi patologis. Di semua sistem, ya, dia nanti ketemu terus, ya, ketemu terus dengan salah satunya neuroplasma, ya. Misalnya di mata, nanti ada tumor yang bisa tumbuh di mata, ya, seperti retinoblastoma, ya, nanti ketemu, ya. Kemudian katakanlah di daerah THT misalnya, ya, ada nasofaring cancer, ya, terus seperti tumor jinaknya misalnya ada polip, ada apa namanya, yang di DHT karsinoma, yang di telinga, ya, sangat berbau, aku kalau lupa terusan. Nah itu juga nanti ketemu terus, ya. Di payudara, ya, payudara juga banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Dan neuroplasma ini punya karakteristik, ya, masing-masing jenisnya, masing-masing punya karakteristik sendiri, ya. Nanti kita bisa pelajari. Nah, sekarang kita belajar tentang namanya, ya, nama neuroplasma, ya, itu kita pahami bahwa neuroplasma itu tersusun oleh dua komponen, ya, ya. Satu parenkim dan stroma. Parenkim itu adalah sel-sel yang menyusun jaringan itu, gitu, ya, sel-sel penyusun jaringan itu, ya. Kalau itu misalnya suatu kelenjar, dan kelenjar itu dilapisi oleh epitel kelenjar, ya, maka stromanya adalah sel-sel epitel kelenjarnya, ya. Nah, di luar kelenjar atau interepitelia itu pada kelenjar ada stroma, ya. Nah, stroma itu adalah jaringan ikat, ya. Nah, jadi kembali, kalau kita ngomong tentang patologi anatomi, dasarnya adalah apa? Ilmu dasarnya histologi dan anatomi, ya. Jadi kalau kita patologi anatomi, ya, sebenarnya ada kondisi-kondisi patologis yang kita amati pada anatominya dan histologi, ya. Makanya gambarannya bisa berupa yang mikroskopis kita sebut sebagai histopatologi, ya. Nah, yang makroskopisnya patologi anatomi, ya, dari gambaran perubahan struktur anatomi maupun histologinya, ya. Itu sehingga nama dari suatu neuroplasma itu menjadi tergantung dari bisa penyusunnya, ya, bisa penemunya, bisa gitu, ya. Dia dasarnya itu bagian-bagian. Kemudian gimana nih kalau neuroplasma jinak sama ganas untuk penamaannya, ya, itu ada pola, ya, pola yang bisa kita ingat atau menjadi patokan, ya, supaya Anda juga nggak bingung, ya. Nah, itu bahwa nama tumor yang jinak itu bisa berasal dari namanya dari asal sel tumornya ditambah akhiran koma, ya. Jadi misalnya ini adalah tumor jinak jaringan ikat fibrosa, ya. Berarti namanya fibro. Nah, gitu, ya. Dan kemudian tumor jinak berasal dari tulang rawan, ya. Ya, itu jadi timbul, nah, gitu, ya, dan
bisa juga nomenklatur itu atau penamaan itu berasal dari atau berdasarkan dari pola mikroskopis ya, ataupun makroskopis dari asal sel ya. Misalnya nih, oh ini tumor jinak kelenjar usus misalnya ya, kelenjar kolon misalnya ya. Nah kita menamakan sebagai adenoma. Kemudian jadi tadi organnya tadi kolon menjadi adenoma kolon. Jadi itu tumor jinak berasal dari sel kelenjar organnya kolon, gitu ya, adenoma kolon bisa seperti itu. Atau bisa juga tumor itu ya kalau kita lihat ya secara mikroskopis berpola atau berstruktur ya seperti kelenjar. Nah, kita juga sebut dia sebagai adenoma, gitu ya. Nah, terus ada juga gambaran atau berstruktur seperti menjadi seperti berprofil menonjol-nonjol seperti jari kita begini ya. Nah, kita sebut karena dia jinak kita sebut sebagai papiloma, gitu ya. Terus juga kalau polip itu berasal yang turun di permukaan mukosa ya. Nah, dia biasanya merupakan asal jinak ya. Kemudian dia bertangkai dan permukaannya licin ya, kita sebut sebagai polip ya. Kemudian kalau penamaan ini juga bisa berdasarkan bentuknya ya. Bentuknya itu bisa berupa suatu kista atau massa kistik ya, massa kistik massa yang berunggah seperti katakanlah bulan ya. Bulan itu adalah kita sebut sebagai bentuk kistik ya, kistik berunggah bulan. Kemudian yang dia punya apa namanya punya kulit ya, bukan kulit ya, artinya punya lapisan ya yang di dalamnya itu dia ada rombongan ya. Nah itu kita sebut bentuknya kistik ya, kista ya. Nah kalau jinak kita sebut sebagai kistoma. Tapi kalau dia jinak dan berstruktur kelenjar menjadi kis adenoma, gitu ya. Jadi ada patokan-patokan yang perlu Anda ingat, sehingga kadang-kadang nantinya ya kita akan ketemu nama yang sangat panjang, ya, nama tumor atau nama itu sangat panjang, ya. Misalnya kis adenoma ya, ovarii ya, serosum non papilar. Nah, panjang sekali itu. Tapi itu punya makna ya. Jadi kis adenoma berarti ini jaringannya itu bentuknya kista ya. Dan strukturnya seperti kelenjar jinak ya, dari ovarium kalian. Isinya rongganya tadi, kista tadi berisi cairan serus ya. Terus tidak berstruktur atau non papilara berarti tidak ada ketemu struktur papilar. Tapi kalau papilara berarti ada struktur papilar. Gitu ya, nggak akan bingung ya, sudah paham? Ya, jadi nama yang panjang itu semuanya punya nama. Ya. Nah, sekarang yang ganas gimana? Ya, yang ganas ya. Itu kalau tumor ganas ini ya merupakan tumor dari jaringan mesenterium
dia nama jaringan itu ditambah akhiran sarkoma. Ya. Jaringan mesenkim apa aja? Halo, sebagian tidur karena memang jam tidur gitu ya. Apa aja? Jaringan ikat masuk mesenkim kan? Halo, udah dapat kan kuliahnya? Yang fisiologis dapat mesti historia, tapi kan kemarin gitu. Sekarang lupa ya, udah nggak apa-apa ya. Jadi misalnya itu contohnya ya, jaringan ikat fibros ya, menjadi kalau ganas jadi fibrosarkoma ya. Misalnya jaringan tulang ya, itu juga misalnya tulang rawan yang ganas gitu ya, itu menjadi kondrosarkoma. Kalau tulang bukan tulang rawan ya, tulang kotak misalnya ya, itu jadi osteosarkoma. Pembuluh darah ya, pembuluh darah jadi angiosarkoma ya. Nah, seperti itu ya. Kalau sel darah nih, sakit juga ini sel darah ya, bisa leukemia atau limfoma ini menjadi sesuatu yang anomali, jadi terkecuali, tidak ada yang jinak karena tidak ada yang jinak. Jadi limfoma itu adanya ganas walaupun akhirnya pakai gitu ya. Tapi bisa dulu disebut juga limfosarkoma gitu ya. Tapi sesungguhnya tidak ada jaringan yang atau tumor yang jinak pada ya. Walaupun leukemia itu nggak ada jinaknya ya, semuanya ganas. Kemudian sel germinal ya, jadi sel germinal itu ada 3 lapisan ya, lapisan ektoderm, mesoderm, endoderm ya. Yang ektoderm atau eksoderm apa saja sih? Rambut ya, epidermis, gigi ya kan? Nah itu maksudnya. Kemudian kalau yang mesoderm apa aja? Ini biologinya dari SMA dapat kan ya? Khusus ya kan? Nah, kalau yang endoderm gitu apa aja? Halo, kayak absent minded gitu. Sedih aja kalau kuliah kayak gini. Jadi aku harus satu arah nih, nggak bisa 2 arah nih. Nggak kuliah di SMA lagi ya, kan sudah mahasiswa gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian kalau dari asal sel tidak jelas ya, itu biasanya kita sampaikan terkait diferensiasinya ya. Jadi ada yang bagus sampai dengan apa namanya buruk ya. Itu kita sudah semua ya. Terus ya ini gambaran aja ya, kalau ada kolom ya, kolom. Nah, itu ditunjukkan di situ ada pertumbuhan seperti kelenjar ya. Jadi kalau Anda lihat gambaran kelenjar-kelenjar ya, kemarin di histologi ya, itu gambaran seperti itu. Nah hanya pada neoplasma ini sudah tidak beraturan biasanya ya. Kemudian juga apa namanya makroskopisnya yaitu di B. Jadi kalau di A itu mikroskopis, di B nya juga ternyata dia tumbuh benjol-benjol ya, karena sesuai kalau mikrosnya seperti itu.
itu ya mikrosnya akan tampak seperti ini ya. Kemudian nah ini gambar-gambar ini cuma gambar-gambar aja, banyak slide-nya tapi cuma gambar-gambar ya. Bagaimana indikator ya. Nah, papiloma seperti menjadi jadi ya, nah, itu gambarnya seperti itu. Kemudian polip ya, dan juga ini mioma ini seperti ini. Apa yang membedakan dari kalau Anda bilang ini mioma dari mana? Ya karena gambarannya histologisnya seperti otot polos yang normal. Ya kalau jinak itu biasanya bagus, masih jalan histologisnya bagus seperti normal. Anda kalau misalnya dikirimin slide gitu ya tanpa ada keterangan apapun ya, maka Anda nggak bisa ngomong ini mioma ya, kecuali kalau yang ngirim slide itu bilang bahwa ini jaringan berasal dari tumor di dinding uterus, misalnya dari gejala dinding rahim. Itu baru Anda bisa bilang kalau ini mioma. Tapi kalau tanpa keterangan apapun, Anda paling bisanya bilang apa? Jaringan terdiri dari sel-sel otot polos ya, yang uniform. Dia tidak tampak tanda-tanda ganas. Nah ini penting kenapa disampaikan ya. Nanti ada besok-besok ya mungkin ya banyak yang berharap pendidikan lagi jadi dokter spesialis, mungkin jadi dokter bedah ya, atau spesialis yang pegang pisau ya. Nah ini biasanya jaringan hasil operasi ada patologi ya. Nah itu jangan lupa keterangan yang jelas ya, memberikan keterangan yang jelas. Iya, terima kasih. Jadi jangan lupa untuk memberikan keterangan ya, karena kalau tidak itu dokter ahli patologinya nggak bisa memberikan penjelasan yang detail ya terkait dengan jaringan yang Anda kirim tadi ya. Ini jaringannya itu dari organ apa ya, terus bentuknya bagaimana ya, gambaran klinisnya seperti apa, dan kalau bisa ada gambar. Nah itu baru nanti ahli patologinya bisa memberikan diagnosis yang jelas. Itu ya, diingat-ingat ya. Nah, karena seringkali itu udah jauh-jauh ya dikirim tanpa keterangan, cuma diagnosis kerja aja. Jadi misalnya lipoma, tapi nggak tahu itu dari mana, diambil dari mana, klinisnya seperti apa, tidak diberi keterangan. Nah, itu paling jawaban patolognya kayak kesan gitu ya, kesan karena jaringan terdiri dari sel-sel lemak dewasa, gitu aja ya. Nah, kesan menggunakan apa yang hanya dikira tadi berupa lipoma. Nah, ini pun demikian ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini adenoma ya, jadi itu strukturnya seperti kelenjar. Biasanya dia lebih proliferatif ya, ada neoplasma ya, lebih banyak karena
karena nanti kita akan pelajari bahwa dia akan terjadi aktivitas proliferasi yang meningkat, ya, terjadi hiperplasia, ya. Kemudian juga terjadi metaplasia, displasia, ya. Ada banyak perubahan-perubahan besar yang bisa kita temui di dewasa, gitu ya. Bisa dari awal atau departemen cikal bakal, gitu ya, yang akan berkembang ke neoplasma, ya. Nah, ini ada nomenklatur yang spesial, gitu ya, spesial yang di luar nomenklatur yang tadi, ya. Nah, itu bisa ada ketemu mixed tumor, ya. Nah, ini bisa ketemu tumor campur kelenjar liur. Nah, ini juga kasusnya cukup banyak, ya. Di sini, itu di sana gambarannya macam-macam, ya, macam-macam karena dia memberikan gambaran seperti ada struktur kelenjar di antara stroma yang mixoid itu seperti lendir, ya, seperti lendir dan menyerupai tulang rawan, ya. Nah, ini nanti pada saat praktikum dia kedua, ya, nanti. Nah, terus istilah yang mirip tumor, nanti ada, ya, bisa baca akhirat nama ternyata ganas tadi, ya, limfoma, terus seminoma, mesotelioma, dan melanoma. Nah, biasanya oh ya, oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Jadi ada beberapa tumor yang dengan penamaan yang spesial, ya, yang khusus, ya. Nah, ini biasanya apa ya? Bukan wajib sih, tapi mestinya Anda hafalkan karena ini kondisi yang tidak lazim, ya, supaya sampai besok, ya, Anda tahu bahwa itu ganas, gitu ya. Sehingga kenapa sih kok harus Anda tahu? Karena walaupun Anda nggak jadi spesialis PA misalnya, ya, ataupun Anda minimal seandainya tetap jadi dokter umum pun mungkin Anda harus memberikan edukasi, konsultasi, ya. Nah, itu jangan salah menginterpretasikan hasil laboratorium. Nah, laboratoriumnya limfoma misalnya, Anda pikir itu jinak, Anda bilang sama pasiennya, oh iya nggak apa-apa, ini limfoma ini jinak aja, misalnya, itu jadi keliru, ya, salah, ya, karena ternyata dia adalah walaupun akhirannya koma, ya, tapi dia sesuatu yang ganas, ya, seperti itu kepentingannya. Oke, nah, terus tadi yang sudah saya singgung, ini hanya gambarnya saja, ya, bahwa bisa suatu tumor itu bentuknya kista, jadi berongga seperti ini, ya, nah, berdinding misalnya, dia lapis tadi berdinding, ya, kemudian dalamnya ada rongganya. Ini bisa dalamnya itu ada isinya, ya. Nah, ini kebetulan ini adalah suatu teratoma ovarium, ya. Nah, teratoma itu biasanya isinya juga dari lebih dari satu lapis benih, ya, makanya disebut sebagai teratoma. Nah, seperti ini dia ada giginya di dalam situ, ya, kemudian ada diastiblastus itu dari kelenjar sebum, ya, biasanya dan ada rambutnya juga di dalam kista ovarium, ya. Jadi kalau ada bagi tetangganya, saudaranya, maaf ya, semoga tidak juga, ya. Nah, itu, oh ya, ovarium yang indung telurnya ada kistanya, ya. Nah, ini bisa jadi suatu bisa dermoitis ataupun suatu teratoma ovarium, ya, seperti
seperti itu. Dan mikroskopisnya akan tampak seperti ini ya, ada jaringannya macam-macam ya, jadi ada kulit, kelenjar sebasea ya, sel-sel lemak ya, jadi nikel kelenjar sebaseanya, ini kulitnya ya, kemudian ada folikel rambut ya. Nah ini ada di dalam satu tumor ya. Kalau di belah seperti ini ya, ini isinya ya, itu ada rambutnya, ada sebumnya ya, dan juga ada giginya. Nah, kalau di bikin preparat mikroskopis, maka bisa tampak gambaran seperti ini ya. Itu contoh-contoh dari plasma. Untuk nama-namanya ini saya sudah dibagi, yaitu tahu aja ya. Dan kalau menghafal dengan pemahaman ya, patokan-patokan tadi Anda paham ya, maka ini lebih mudah ya, tidak dihafal begitu saja, tapi dengan pemahaman ya. Jadi asal jaringan tumornya apa gitu ya, di situ asalnya apa, jinaknya disebut apa, ganasnya apa. Kemudian ada nama-nama yang spesial ya, yang spesial sehingga dia hanya ada ganasnya gitu ya, tidak ada jinaknya, misalnya seperti itu. Nah ini contoh-contohnya ya. Jadi misalnya ini di darah ya, hanya ada ganas ya, nggak punya yang jinak, misalnya seperti itu. Oke, terus nanti dibaca ya. Nah ini sampai gimana membedakan tumor jinak dan ganas gitu ya. Bagaimana kita bisa menilai bahwa ini ganas atau ini jinak ya. Tentu bisa dari pertama diferensiasi dan anamnesianya ya. Kalau ada yang jinak itu biasanya diferensiasinya bagus, mitosisnya jarang ya. Kemudian yang penting rasio dan antara inti dan sitoplasmanya itu 1:4, 1:6. Jadi yang sitoplasmanya lebih banyak, intinya kecil. Nah pada yang ganas biasanya itu diferensiasinya menjadi tidak normal, bahkan sampai ke anaplasi, jadi diferensiasinya buruk. Kalau diferensiasi itu apa sih? Pasti sudah dapat ya di ini ya, histologi ya. Jadi kemiripan dari sel itu atau kematangan dari sel itu ya, sampai dia seperti atau semirip mungkin dengan jaringan dewasa asalnya ya. Kalau dia makin muda ya, makin tidak terdiferensiasi, itu menjadi makin jelek, makin anaplastik, arahnya ke makin ganas gitu ya. Kemudian juga intinya dan bentuknya yaitu bisa bervariasi pada yang ganas ya. Ada polimorfisme, ada pleomorfisme ya. Nah, pleomorfisme ini bentuknya macam-macam ya, adalah besarnya macam-macam ya, besar dan bentuknya bervariasi ya. Kalau pada yang jinak biasanya relatif uniform, jadi bentuknya relatif sama dan dia berdiferensiasi baik ya. Kemudian banyak ditemukan mitosis patologis ya, mitosis patologis. Nah, ini kalau kita lihat gambarannya di sini ya, nah ini ya, nah itu pembesaran kuat. Kalau inti yang bagus seperti ini ya. Nah biasanya kalau sel itu mengalami mitosis, maka pulangnya berapa?
membelah satu menjadi dua, ya. Tapi pada neoplasma biasanya lebih dari dua, ya. Membelahnya itu cepat dan tidak hanya satu menjadi dua, tapi bisa lebih, ya, bisa multipolar, ya, misalnya quadripolar, tripolar, ya. Nah, ini seperti ini, ya, ini bisa membelah menjadi dua, membelah menjadi empat ataupun tiga, ya. Nah, itu mitosis yang abnormal atau kita sebut sebagai mitosis patologis, gitu ya. Jadi tanda-tanda ganasnya apa, gitu ya, misalnya, ya, ada pleomorfisme, mitosis patologis, ya, kemudian intinya hiperkromatis, jadi tercat lebih gelap, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini juga pada contoh pada keganasan dari sel squamous, ya. Nah, pada keganasan, ya, itu bisa terjadi perubahan atau berbagai kondisi diferensiasi. Jadi, ya, bisa saja jadi suatu sel itu bisa punya bentuk dan fungsi. Jadi seperti sel squamous ini, ya, sel squamous ini dia di epidermis, ya, di epidermis, kan? Squamous kompleks, ya, Anda ingat, ya. Lapisan terluarnya, lapisan apa? Halo, kok diam aja? Ya, ada berapa lapis epidermis? Apa aja dari dalam keluar? Kan tadi dibaca ya. Yang terluar dia paling keras, paling kuat, ya kan? Nah, dia menghasilkan keratin, ya kan? Maka disebut sebagai stratum karnium, ya. Ya, jadi dia menghasilkan keratin. Nah, berarti secara fungsi, ya, secara fungsi dia itu menghasilkan keratin. Nah, pada perubahan neoplastik, ya, perubahan neoplastik, ya, dia bisa mengalami perubahan diferensiasi baik secara struktur atau morfologi maupun fungsinya, ya. Ada yang secara struktur bagus, ya, secara fungsinya juga masih bagus. Nah, berarti bentuknya, ya, bentuknya itu masih mirip epitel squamous, ya, masih seperti itu, ya. Kemudian dia juga bersusun-susun, kemudian dia menghasilkan keratin. Berarti ini neoplasma ini adalah neoplasma sel atau karsinoma sel squamous, ya, berdiferensiasi baik dan menghasilkan keratin, gitu ya. Jadi secara struktur dan fungsi masih bagus. Tapi bisa jadi strukturnya bagus, tapi secara fungsi dia sudah tidak lagi menghasilkan keratin, ya, berarti tidak mengalami kornifikasi, jadi gitu. Jadi nanti namanya kalau yang seperti ini menjadi squamous cell well differentiated kornifikans, atau karsinoma sel squamous berdiferensiasi baik kornifikans, karena dia masih menghasilkan keratin. Nanti ada yang berdiferensiasi baik non kornifikans, jadi tidak ketemu lagi keratin. Itu ya. Nah, jadi
Kalau misalnya keluar ujian, dia bisa jawab. Ya. Oke. Terus anaplasia ini juga ya, ini juga biasanya di intinya dari hiperkromatis, kemudian terbentuk atau membentuk struktur-struktur sel raksasa ya, sel raksasa tumor. Jadi ya, kalau Anda lihat begini ya, ini sel-selnya benar-benar udah bentuknya macam-macam, intinya juga macam-macam, terus ada yang besar sekali dengan inti yang multiple ya, tidak cuma satu. Nah, ini kita sebut juga ini sebagai sel raksasa dengan berbagai bentuk. Nah, sel raksasa itu kita juga sebut sebagai sel dadia ya. Nah, pada sel dadia itu kita juga bisa ketemu pada kondisi-kondisi yang bukan tumor ya, seperti pada peradangan granulomatosa TB ya, TBC ya, itu kita juga bisa ketemu sel dadia atau sel raksasa, tapi khas sel dadia TBC itu yang kita sebut sebagai sel dadia tipe Langhans gitu ya. Nah, beda dengan yang sel dadia tumor ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke, nah ini kita ngomongin soal kondisi displasia ya. Jadi ada perubahan dari sel atau sel-sel penyusun jaringan ya, yang bisa beradaptasi ya, salah satunya adalah dengan displasia. Adaptasi sel bisa berupa hipertrofi, hiperplasia, metaplasia. Ya, mungkin Anda sudah dapat juga itu pelajari ya. Kemudian kalau metaplasia ini berlanjut ya bisa masuk ke dalam kondisi displasia ya. Nah, pada displasia ini yang khas adalah terjadi perubahan dari polarisasi selnya, susunan dari sel-selnya berubah. Nah, juga seberapa berat ya, kalau dia masih sepertiga di permukaan ya, itu masih ringan. Kalau sampai dengan 2/3 itu sedang. Kalau sudah berat ini seluruhnya berubah ya. Disebut sebagai berat in situ, CA in situ, ketika seluruhnya sudah berubah tapi membrana basalisnya masih utuh gitu ya. Tidak ada perubahan yang menembus atau di luar dari membrana basalisnya ya. Nah, itu namanya displasia berat sampai dengan CA in situ ya, karsinoma in situ. Kalau sudah tertembus namanya karsinoma invasif ya. Kemudian berdasarkan kecepatan pertumbuhan juga ya, kita lihat bahwa pada tumor-tumor jinak itu biasanya tumbuhnya lambat ya. Makanya penting sekali dalam anamnesis nantinya ya, karena Anda juga akan dapat skenario yang terkait dengan neoplasma ya. Jadi itu berapa lama benjolannya ini muncul ya. Jadi kalau masih dalam hitungan bulan ya, itu tergolong cepat ya, cepat membesar ya. Jadi udah 6 bulan ini awalnya tahunnya baru sebesar biji kedelai misalnya, atau diameter 3 mm ya, tapi setelah 6 bulan ini sudah sebesar telur puyuh atau diameter 2-3 cm. Itu cukup cepat ya, pertumbuhannya cukup cepat ya. Nah, bisa juga ganas itu lambat, bisa ya, bisa lambat tapi mematikan misalnya ya. Lambat mematikan, ternyata mematikannya karena dia terletak di posisi yang vital ya,
posisi pertama. Nah ini juga bisa terjadi ya. Reinvasi lokal ini yang khas ya, khas kalau tumor jinak ya itu biasanya dia berbatas tegas, berkapsul ya, berkapsul. Tapi kalau ganas ya, tadi dia sudah nembus membrana basalis kalau dia di suatu lapisan epitel ya. Kalau dia di suatu massa yang di dalam jaringan dia itu dia bisa tidak berbatas tegas ya. Tidak berbatas tegas karena dia sudah mengalami invasi, infiltrasi gitu ya. Kemudian menimbulkan penetrasi ya, ke jaringan sekitarnya dan dia mendestruksi, merusak. Makanya kan disebut cancer itu sebenarnya seperti kepiting yang punya capit jalannya itu yang pink gitu kan, kepiting itu seperti itulah istilahnya ya. Jadi dia tumbuh menyebuk ke jaringan sekitarnya ya. Kemudian dan tumbuhnya sangat progresif ya, terus gitu ya. Kemudian ada kemampuan metastasis. Nah, ini sangat-sangat khas untuk tumor ganas ya. Jadi kalau tumor jinak saya tidak melakukan atau tidak punya kemampuan bermetastasis. Metastasis itu apa sih gitu ya. Nah, metastasis itu adalah apa? Tumbuh menyebar di tempat yang jauh ataupun dekat bisa juga, tapi dia terlepas dari tumor primernya. Ya, jadi kuncinya adalah dia lepas dari tumor primernya. Gitu, ya. Kalau masih belum lepas, namanya bukan metastasis, ya, tapi apa? Invasi, infiltrasi, ya. Jadi dia masih jadi satu dengan primernya dan dia menyebut atau menginfiltrasi jaringan di sekitarnya. Itu belum metastasis namanya, gitu ya. Nah, jadi paham. Nah, biasanya tumor ganas itu banyak sekali yang mempunyai kemampuan metastasis. Kalau punya kemampuan ini jelas ganas, gitu ya. Karena ada ganas tapi jarang metastasis, ya. Nah itu seperti sel-sel karsinoma biasanya di daerah muka sini bisa, ya, di ekstremitas juga bisa. Nah dia tumbuhnya itu tidak tumbuh menyebar jauh ya, tapi dia mendestruksi, merusak, menginfiltrasi jaringan sekitarnya. Misalnya dia tumbuh di hidung, hidungnya sampai growong misalnya ya, jadi sampai habis hidungnya ya. Nah itu, tapi dia nggak kemana-mana, ya di situ aja gitu ya. Terus ada beberapa tumor sistem saraf pusat. Nah ini gambaran contoh aja ya, gambaran dari tumor di mamil ya. Nah tumor ke payudara ya. Nah kalau melihat gambaran seperti ini ya, ini adalah stroma tumornya. Kalau di payudara itu stromanya adalah stroma fibrokolagen ya, fibrokolagen. Nah di antara stroma fibrokolagen yang padat ini ya, ada kelenjar-kelenjar payudara yang proliferatif. Artinya proliferatif jumlahnya bertambah lebih dari jumlah kelenjar payudara yang normal ya. Sehingga ini membentuk suatu massa benjolan
Yang berbatas tegas, dia punya kapsulnya jaringan ikat. Nah ini biasanya muncul pada usia belasan, ya. Ini kita sebut sebagai fibroadenoma mamil, ya. Jadi fibroma, tapi juga ada ini sebenarnya adalah fibroma dengan unsur kelenjarnya yang jinak, kita sebut sebagai adenoma, sehingga kita sebut sebagai fibroadenoma di payudara mamil, ya. Kita sebut biasanya istilahnya kita singkat sebagai FAM, ya. Nanti kalau ada yang pernah dengar atau ketemu atau ya, FAM itu tumor jinak pada payudara, ya. Nah ini gambarannya seperti ini, ya. Kalau diambil ini berbatas tegas, ya. Biasanya di operasi diambil, operasi itu biasanya mengambil utuh, ya. Jadi tidak ada yang tertinggal. Kalau sampai ada yang tertinggal, ini meningkatkan resiko residif atau tumbuh lagi. Nah, biasanya dokter bedah mengambil secara utuh tumornya, ya. Nah, bagaimana kalau dengan tumor yang ganas, ya, seperti ini, ya. Nah, tumor ganas itu enggak berbatas tegas begini, ya. Dia menyebuk-nyebuk, infiltrasi kemana-mana, ya. Jadi di sini juga, di situ juga, ya. Jadi dan seperti berakar, gitu, ya. Jadi kayak akar, kalau kita misalnya satu pohon, akar pohon itu kita potong, gitu, ya. Nah itu makanya ada bonggolnya, itu terus ada cabang-cabang akar yang menyebuk-nyebuk ke tanah di sekitarnya. Nah seperti itulah tumor ganas ini, ya. Nah biasanya gimana kalau itu masih operable, ya, jadi masih bisa dari mamografi, dari pemeriksaan penunjangnya itu memungkinkan untuk diambil, ya. Nah itu biasanya diambil, walaupun tetap berisiko untuk tumbuh lagi. Itu karena apa? Karena dia punya kemampuan untuk menembus pembuluh darah, ya. Sekarang seberapa yang dia sudah nembus pembuluh darah itu susah untuk dievaluasi, sehingga tetap bisa dibersihkan dengan kemoterapi maupun radiasi, ya, jika dia radiosensitif, ya. Nah untuk membersihkan yang tertinggal tadi supaya tidak residu, ya. Nah, jadi itu kemampuan metastasisnya tadi kita sudah singgung, kita lanjut aja. Ya, neoplasma ganas menyebar lewat 3 jalur. Nah, jadi ini yang bisa dilakukan oleh neoplasma ganas untuk melakukan metastasis, ya. Bisa menyebar melalui dinding rongga tubuh, misalnya di peritoneum, medula spinalis, ya. Nah, mungkin Anda pernah mendengar juga misalnya kista ovarium, ya. Jadi kistanya pecah, gitu, ya. Pecah terus sekarang nyebar, ya. Nah, itu kalau sudah seperti itu memang sudah susah sekali, ya. Nah, biasanya penderitanya sudah di kemo, di radiasi, ya, tapi juga masih juga susah karena kalau sudah pecah di peritoneum, ya, nah itu udah mudah sekali menyebar kemana-mana dan sulit untuk dikendalikan atau dibatasi. Nah, biasanya penderitanya cukup dibahagiakan aja, ya. Nah, terus limfatik, ya, dari jaringan limfa, ya, jadi pembuluh limfa, ya. Nah ini karsinoma tergantung letak tumor, ya. Ada limfonoid sentinel namanya, ya.
ini kalau karsinoma payudara, jadi kalau kanker payudara ya, limfonodi sentinelnya adalah di mana? Limfonodi aksilanya yang terdekat. Jadi misalnya pada payudara sinistra, nah itu biasanya yang perlu diwaspadai penyebaran pertama lewat kelenjar limfer ini adalah limfonodi aksila sinistranya. Ya, makanya nanti kalau Anda skills lab ya diajari waktu pemeriksaan payudara, nah itu termasuk meraba aksila ya. Apakah ada pembesaran limfonodi aksilanya? Gitu ya. Terus secara hematogen ya, jadi secara hematogen lewat pembuluh darah ya. Nah, ini khas pada tumor-tumor mesenchymal ya, pada sarkoma ya, dan vena itu memang lebih mudah ditembus dibanding arteri. Kenapa? Kenapa vena lebih mudah ditembus? Apa? Bis, oke. Terus lebih apa lagi? Ya kalau arteri itu dia lebih elastis, ya lebih elastis, tekatannya lebih besar. Ya makanya di jantung itu jarang sekali ada neoplasma tumbuh di jantung, tapi ada miksoma jantung, ya miksoma jantung, miksoma miokardium, ya miksoma ada, dan itu waktu saya S2 di UNER itu ada kasusnya, gitu miksoma di jantung, tapi jarang sekali. Karena jantung itu selalu berkontraksi, ya. Jadi kalau untuk sel tumor tumbuh di sana kayaknya agak kesulitan, gitu. Untuk dia nempel atau tumbuh dengan nyaman karena jantung itu kerja terus, ya. Sehingga dia tidak memberikan peluang untuk tumor besar, ya. Terus bisa tumbuh di organ-organ yang vaskuler, ya. Jadi metastasis itu kebanyakan dia kalau meta menjadi namanya tumor sekunder. Jadi misalnya nih payudara ya, dia bisa atau paru ya, si apapun itu bisa menyebar tembus pembuluh darah, ya, terus lewat aliran darah dia ikut, ya. Nah biasanya dia akan sampai pada organ-organ yang vaskuler, kemudian dia merasa nyaman di situ karena apa? Vaskularisasinya terjamin. Jadi kalau dia tumbuh di situ, ya, dia membentuk pembuluh-pembuluh untuk makannya dia, ya, menutrisi dirinya sendiri, ya. Seperti benalu itu, dia dengan sangat nyamannya di situ karena organ ini sangat vaskuler, gitu ya. Nah, itu terutama di hepan, ya, paru, lien, itu sangat banyak darah di sana, ginjal, ya, itu organ-organ target metastasis tumor-tumor ganas. Nah, sehingga seperti pada hepar, ya, itu tumor ganas, ya, itu yang terbanyak adalah tumor sekunder dibanding tumor primer dari hepar itu sendiri, gitu, ya. Jadi angkanya itu lebih banyak ini adalah tumor sekunder. Metastasis dari tempat lain, ya, jadi mungkin dari usus, ya, GI tract, ya, kemudian dari tulang, ya, dan organ tulang pun itu juga target metastasis yang enak, ya, ternyaman buat tumor ganas, ya, misalnya
kolon misalnya itu mudah sekali dia ternyata ke tulang belakang ya, jadi bisa ke tulang ekstremitas bawah ya, kolon ya, atau ke tulang belakang. Biasanya keluhan-keluhan orang tumor GI tract itu ya bisa kayak bowel habit, gangguan apa ya, diare kronis, diare darah, kemudian juga itu nyeri tulang. Nah, kalau sudah mengeluh nyeri tulang, nah ini udah alamat ada memangnya di tulang-tulang itu ya, seperti itu. Jadi ini kalau dilihat tuh ya jaringan hepar ya, nah ini udah penuh dengan fokus-fokus atau masa-masa tumor yang tumbuh sebagai metastasis. Jadi biasanya kalau dilihat nanti strukturnya kelenjar gitu ya, di secara mikroskopis di antara jaringan hepar ya, itu ada sarang-sarang tumor ganas berstruktur kelenjar. Nah ini sebagai besar dari GI ya, mungkin dari sisa kolon ya, atau bisa jadi usia pankreas ya, bisa ke hepar. Nah ini saya gambarkan aja ya, gambaran lebih mudah bagi Anda untuk membedakan antara tumor jinak dan ganas ya. Bagaimana bahwa tumor jinak itu dia mungkin lebih kecil ya, lebih kecil terbatasi atau berbatas tegas ya, nah, seperti itu, dan tumbuhnya lambat ya. Kemudian dia tidak menginvasi ya, nggak menembus ya. Terus juga dia tidak kalau dilihat secara mikroskopis ya, maka dia berdiferensiasi bagus ya. Kalau ini leiomyoma ya, itu ya seperti autochthonous uterus ya, seperti itu ya, tidak bermetastasis. Nah beda dengan yang ganas ya. Kalau ganas dia tumbuhnya lebih cepat ya, kemudian tidak berbatas tegas, menyebut-nyebut, kemudian dia biasanya menimbulkan daerah-daerah perdarahan dan nekrotik ya, jaringan nekrotik ya, karena dia juga merusak efek destruktifnya tadi ke jaringan hostnya, induknya itu besar sekali. Nah dia bisa menyebar kemana-mana. Dan kalau dilihat secara mikroskopis, nah ini ya gambarannya sudah tidak berdiferensiasi bagus. Kalau ini masih bagus gitu ya, ini sudah polimorfisme, pleomorfisme, intinya hiperkromatis, kemudian menimbulkan daerah perdarahan dan nekrotik ya, seperti itu. Untuk gambaran dari ganas dan jinak ya. Gampang kok, langsung ingat ya. Kalau ini nggak usah lupa lagi ya, karena sudah jelas gambarannya seperti itu. Nah sekarang ini juga perbandingan dari mungkin kemarin sudah di fisiologi juga ada ditampilkan, sehingga saya menyampaikan bahwa pada pertumbuhan tumor ya atau neoplasma ya, itu terjadi perubahannya adalah ada beberapa fase ya, atau stadium, ada inisiasi, progresi, dan menjadi suatu neoplasma, dan bahkan dia punya kemampuan untuk metastasis ya. Nah kalau pada wound healing ya, itu ada fase inflamasi, proliferasi, dan remodeling ya kan, sudah di wound healing sudah didapatkan. Tapi kalau pada pertumbuhan neoplastik ya, itu terjadinya seperti ini gitu ya prosesnya. Bedanya dengan yang wound healing. Terus insiden ya bisa dibaca, makin tahu makin meningkat
mulai dari gaya hidup aja ya, ternyata stres itu juga stres psikis ya, itu memicu juga menimbulkan suatu gangguan atau disregulasi di dalam metabolisme kita ya, sehingga itu juga akan belakang untuk timbulnya suatu pertumbuhan neoplastik. Pola makan ya, nah itu junk food ya kan, yang rendah serat, ini juga demikian ya. Kemudian mungkin gaya hidup yang menjadi kurang tidur ya, tidak teratur. Jadi sirkadian kita itu ritmenya itu menjadi tidak normal ya, sehingga itu juga menimbulkan gangguan homeostasis di dalam tubuh kita ya. Nanti bisa dibaca, ada kecenderungan memang makin tua makin tinggi. Dan ini mungkin terkait juga pada kemampuan tubuh untuk beradaptasi. Bisa kemampuan tubuh untuk berfungsi itu makin tua makin berkurang, sehingga juga demikian tentang hormon ya. Jadi kadar hormon juga makin tua makin berkurang ya, lebih mudah terjadi disfungsional dari hormon-hormon di usia yang lebih lanjut. Jadi pada proses aging proses ya, itu juga menjadi faktor-faktor yang bisa memperbesar kemungkinan untuk tubuh atau terjadi perubahan neoplastik. Nah, ini beberapa faktor-faktor predisposisi ya, tadi ya sudah saya singgung ya, umur, nah makin tua terjadi akumulasi mutasi somatik. Nah, jadi terakumulasi mutasinya, kemampuan imunitasnya juga berkurang ya, seperti tadi hormon dan sebagainya itu juga ya. Terus faktor lingkungan, ada yang infeksius ya, HPV ya, HPV juga itu human papillomavirus, ini juga terkait dengan gaya hidup ya. Jadi makin kesini gaya hidup misalnya seks bebas ya, itu juga mempermudah berkembangnya atau kalau terjadi infeksi human papillomavirus. Nah ini mudah sekali terjadi penyebaran ya. Kemudian aktivitas seksual yang lebih awal ya. Jadi sekarang masih SMP ya, masih SMP itu ada aktivitas seksual. Nah itu secara ketahanan epitel di alat reproduksi itu masih kurang bagus karena belum mature ya, sehingga ini masih belum stabil, sehingga kondisi genetik di sana, kondisi gen ya, itu di sana masih mudah untuk terrealisasi. Rokok, diet, obesitas benar berbahaya, dan yang jelas keturunan jelas ya, itu gen pembawa itu kuat sekali. Tapi untuk menjadi perubahan neoplastik sesungguhnya tidak bisa hanya satu faktor ya, harus banyak faktor untuk bisa mengalami perubahan neoplastik. Gaya hidup yang meningkatkan tadi sudah saya singgung, kemudian ada penelitian tapi yang sudah lama, tapi sebenarnya masih menunjukkan gambaran pemahaman Anda bahwa ternyata pola makan itu ternyata juga bisa mempengaruhi terjadinya neoplasma. Jadi insidennya itu jadi terpengaruh oleh gaya hidup. Ternyata bisa dibuktikan dari katakanlah misalnya dari rasnya ya, rasnya saya orang Jepang di Jepang sendiri ya. Orang Jepang yang sudah bermigrasi dengan orang Jepang yang sudah tinggal di negara yang lain dan dia mempunyai keturunan, ternyata
orang di negara di mana orang Jepang tadi bermigrasi. Nah, ternyata itu ada setelah dari hasil penelitian itu sangat berpengaruh, sehingga kalau hanya satu faktor misalnya genetik saja itu ternyata juga tidak terlalu berpengaruh ya. Harus jadi itu multifaktor ya, multifaktor untuk menjadi atau terjadinya perubahan plastik ya. Nah ini kalau bagan-bagan bisa dibaca dan nggak usah dihafal menu-menuin kepala ya. Saya nggak akan ambil soal dari situ juga gitu ya. Jadi hanya pemahaman ya. Tapi harus ada baca untuk sekedar tahu bahwa oh itu gitu loh gitu ya. Jadi ternyata kalau kita ini sudah dilahirkan berarti kita sudah siap ya, harus sudah siap untuk menerima risiko terkena kanker gitu ya, atau mengalami suatu kondisi perubahan plastik. Kalau nggak mau ya nggak usah lahir sebenarnya gitu kan. Nah setelah pada kita masuk ke karsinogenesis, jadi dasar-dasar yang jadinya kanker ya. Nah ini memang ada beberapa hal yang harus kita waspadai ya, kita ya, terutama tentang mutasi genetik ya, mutasi genetik, kerusakan yang ditimbulkan oleh agent-agent yang bisa memicu terjadinya karsinogenesis. Dari karsinogenesis kan bentuknya kanker gitu ya. Itu bisa berupa bahan kimiawi, radiasi, virus ya, seperti itu. Kemudian kita juga mesti tahu ya tentang gen-gen yang berperan ya pada proses karsinogenesis. Karena ternyata memang sel itu bisa punya proto-onkogen yang bisa menjadi onkogen ya. Nah, apa sih onkogen? Gen yang menginduksi transformasi fenotipe yang diekspresikan oleh sel. Jadi ketika dia masih dalam bentuk proto ya mungkin tidak bisa terekspresikan. Tapi ketika dia sudah terpapar oleh sesuatu yang tadinya proto itu bisa menjadi onkogen. Gitu ya, itu artinya proto-onkogen belum terekspresi. Ketika dia sudah terpapar ya oleh jadinya radiasi ya virus itu bisa menjadi onkogen. Kemudian gen-gen apa lagi sih yang berperan di sana ya? Yaitu gen pemicu pertumbuhan ya. Nah itu bisa seperti EGFR itu apa? Kemudian growth factor reseptor ya. Nah itu bisa menjadi pemicu ya sebenarnya. Terus generasi ya. Nah nanti saya tidak terlalu detail ya, nanti Anda karena di blog ini sudah cukup banyak bahannya ya. Nanti kalau Anda misalnya skripsi jelas tidak tahu ya, kalau skripsi mau mendalami ambil topik tentang CA misalnya ataupun perubahan-perubahan yang terjadi pada CA ataupun mungkin Anda pengen meneliti tentang zat-zat yang bisa menghambat atau mencegah atau proses pertumbuhan ke arah CA. Nah itu jalur-jalur nanti yang saya sampaikan saja itu bisa didalami lebih detail ya gitu. Tapi ini cuma sekedar mengenal aja ya. Jadi di sini kita ada gen supresor tumor. Nah, biasanya ada
gen yang mensupresi, ada gen yang memproduksi. Kalau itu seimbang sebenarnya maka tercapai kondisi homeostasis. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga bisa jadi gen supresornya ini tidak bekerja atau menjadi inaktif atau menjadi bermutasi, ya, sehingga dia tidak berfungsi. Maka muncullah proses-proses yang akan berkembang menjadi karsinoma. Di sana ada gen pelaksana, ya, seperti gen retinoblastom, ya. Retinoblastom ini dia untuk mencegah atau menghilangkan proliferasi sel. Nah, sehingga kalau sebenarnya dia itu jagai, ya. Kalau ada kondisi patologis terus gen yang memicu proliferasinya itu aktif, ya. Nah, sepanjang gen RB ini bekerja bagus, ya, itu nggak akan terjadi perubahan yang pasti, gitu, ya. Jadi sebenarnya kita dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang untuk mencegah terjadinya perubahan atau transformasi yang plastik ini, ya. Ada gen penjaga atau kita sebut sebagai guardian, ya, itu adalah gen P53, ya. Nah, ini untuk mendeteksi kerusakan atau kalau terjadi damage atau gen damage, ya, di tubuh kita karena proses tertentu, ya. Nah, itu dia akan mengaktifkan gen di DNA repair. Nah, sepanjang proses repairnya sukses, ya, maka sel itu akan kembali normal. Tapi kalau kerusakan gen dari sel itu karena kerja dengan tiganya ini gagal, ya, atau dia bisa mengaktifkan tapi gen repairnya gagal, ya, maka akan terjadilah kerusakan itu berlanjut, ya. Kemudian ini kadang-kadang gen ini mengalami mutasi, ya. Nah, ini ada hal-hal tertentu yang bisa memicu terjadinya mutasi P53 ini, ya, sehingga proses penjagaan atau fungsinya sebagai bodyguard tadi itu gagal, ya, sehingga hilang kendali, maka tubuhlah menjadi sehat. Nah, jenis-jenis kelainan struktur non random yang biasanya dijumpai pada sel tumor, ya, ini ada, ya, cukup mengerti aja bahwa bisa terjadi suatu translokasi, ya. Kemudian bisa juga dilesi, ya. Kemudian amplifikasi dari gen. Nah, ini menimbulkan kondisi-kondisi yang memicu terjadinya karsinogenesis. Dan seperti saya singgung tadi bahwa karsinogenesis atau proses untuk menjadi kanker ini dia tidak serta-merta, ya. Jadi dia butuh waktu, butuh proses, ya, yang kita kenal sebagai multi-step, multi-hit, multi-faktor, ya. Yang sehingga tidak serta-merta mudah orang itu menderita kanker. Karena kalau faktor-faktor yang tadi itu begitu satu faktor kena terus dia jadi CA, gawat kita jadi CA semua, gitu, ya. Nah, itu ternyata seperti itulah, ya. Ada beberapa fase, ya, di mana bisa diamati di sini, ya. Untuk dari sel normal, ya, itu dia butuh untuk diinduksi. Yang menginduksi biasanya agent-agent yang bersifat karsinogen,
ya kan? Nah, untuk menjadi sel tumor. Ya, tapi apa menjadi sel tumor ini tadi kita sudah belajar tadi ada inisiasi, progresi, gitu ya, sampai dengan metastasis. Nah, jadi ada di sini diinduksi mengalami transformasi dulu, ya, transformasi. Kemudian untuk menjadi sel tumor butuh beberapa tahap, ya. Nah, baru nanti akan masuk ke progresi. Nah, di sini kalau memang sudah menjadi sel tumor, ini bisa sebenarnya sebelum dia tampak sebagai suatu masa tumor, gitu ya. Yang sudah jadi benjolan misalnya seperti itu ada beberapa tahap atau proses, ya, yang terjadi di sana, ya, mulai dari genetiknya yang tidak stabil dulu. Karena sebelum masuk ke sini, ya, itu ada DNA kita yang harusnya bisa bekerja, ya, sehingga ini tidak menjadi berlanjut, ya. Nah, kenapa kita melihat suatu masa tumor, ya, apalagi tumor ganas, ya, ini berkembang, ya, itu dia mengalami ekspansi klonal dan varian sel yang sangat variatif, ya. Makanya kadang-kadang kita akan mengalami kesulitan untuk membuat suatu vaksin tumor, itu susah sekali, ya, karena ada proses ini, ya. Nah, kemudian sehingga makanya keganasan pada manusia, ya, itu bisa memunculkan suatu kondisi atau sifat dari sel-sel tumor itu sendiri yang dia udah enggak butuh, kalau sudah pada kondisi ini, ya, dia udah enggak butuh lagi faktor-faktor pertumbuhan, ya, karena dia sudah ngatur dirinya sendiri dan dia juga tidak atau non antigen itu dia sulit untuk dikenali, ya. Jadi nanti sel tumor itu punya proses masking, gitu, jadi bertopeng lah, gitu ya. Jadi melindungi dirinya untuk bisa dikenali sebagai antigen, sehingga tubuh itu kesulitan. Nanti mungkin kuliahnya Dr. Brian, ya. Nah, saya tidak akan terlalu bahas terlalu dalam, nanti Anda dapat dari Dr. Brian, ya. Nah, yang jelas seperti itulah tumor, gitu ya. Nah, khususnya tumor ganas, ya. Jadi ada beberapa tanda-tanda khas dari tumor ganas, ya, atau kanker, ya. Nah, ini dijelaskan agak lebih detail saja untuk membangun pemahaman, ya, bahwa sel tumor itu dia mengatur sendiri sinyal pertumbuhan, sehingga tadi dikatakan tidak terlalu butuh, gitu, karena dia udah faktor pertumbuhan dia udah nggak butuh, karena dia sudah mengatur sendiri. Nah, gitu ya. Jadi kalau sel normal itu dia membutuhkan stimulasi faktor pertumbuhan untuk bisa melakukan proliferasi. Contohnya tadi misalnya luka, ya, luka jaringannya terlepas, ya kan. Nah, itu teraktivasilah sel-sel radang di sana. Jadi pada proses wound healing tadi, ya, nah, itu ada butuh mengaktifkan atau stimulasi faktor pertumbuhan agar terjadi proliferasi untuk menutup lukanya tadi. Tapi itu pun terbatas, setelah tertutup dia nggak akan tumbuh terus. Tapi kadang terjadi kesalahan di stimulasi faktor pertumbuhan, ya. Itu pada kondisi apa?
pernah tahu keloid, ya kan? Nah itu growth faktornya agak berlebihan, sehingga dia jadi menonjol. Gitu. Nah, itu juga itu bawaan juga nggak semua orang merespon seperti itu, ya. Sel kanker mempunyai kemampuan pertumbuhan sendiri, ya, dengan mensintesa faktor pertumbuhan yang sama, ya, yang dapat direspon sel kanker tersebut, ya. Nah, jadi melalui interaksi dengan stroma. Nah ini dia tuh apa ya? Kalau bisa kita bilang sel kanker itu merupakan sel yang sudah berubah perilakunya. Ya, jadi kalau misalnya di masyarakat kita gitu, dia sudah jadi penjahat. Jadi misalnya dia nggak mengikuti akidah ataupun norma-norma yang semestinya, ya, itu dia sudah mau semuanya sendiri, ya. Kemudian reseptor mata pertumbuhan dan non reseptor terregulasi terlibat ekspresi berlebihan atau mutasi reseptor faktor pertumbuhan. Jadi proses mutasi tidak hanya terjadi pada gen-gennya saja, tapi ternyata pada reseptornya juga, ya, reseptor dari sel yang sudah mengalami transformasi neoplastik istilahnya gitu. Jadi kalau sudah mengalami transformasi menjadi seperti itu, ya. Nah, protein reseptor yang bermutasi menyampaikan sinyal mitogenik. Nah, ayo belah terus, jangan berhenti. Ya, untuk membelah, untuk aktivitas pembelahan yang berlebih tadi kan butuh nutrisi yang lebih, ya kan? Nah, dia sanggup tuh, dia menyanggupi selnya untuk tumbuh dengan dia tak kasih makan, nih, tak bikinkan pembuluh darah baru supaya bisa mensuper lebih banyak darah sesuai kebutuhan kita, gitu ya. Ibaratnya dia sudah menjadi massa yang jahat gitu di dalam tubuh kita, rupanya dia sudah berubah perilakunya menjadi seperti itu, ya. Terus, nah ini ya, jadi ada sinyal transduksi juga yang dilibatkan, ya, di sana jadi berubah. Pokoknya intinya itu selnya itu jadi bertransformasi dan ingin eksis gitu ya, dengan mengatur dirinya sendiri, dengan membuat kondisi-kondisi baru, ya, yang mendukung dia untuk tumbuh berlebihan dan tumbuh terus, ya, supaya dia tetap eksis dan akhirnya tubuh hostnya ini menjadi tidak penting lagi, ya. Dan itu dia menyebar kemana-mana sampai dengan menimbulkan gangguan apapun, ya, di sana, ya. Jadi juga menimbulkan suatu kondisi-kondisi disregulasi, ya, kayak gitu-gitulah. Jadi metabolismenya juga rusak, diganggu, ya. Dan itu ternyata juga sudah diteliti ada di beberapa, misalnya kayak limfoma Burkitt, ya, ini ternyata pada limfoma Burkitt terjadi disregulasi dari MYC yang dari gen MYC dengan hasil terjadinya transformasi. Jadi ada hal-hal tadi ya, konsentrasi, amplifikasi gen, ya, seperti itu dasarnya, ya. Itu terjadi pada beberapa kanker, ya, seperti itu. Nah ini sebenarnya hasil penelitian pada tumor-tumor tertentu, apa sih yang dialami atau yang terjadi pada tumor-tumor itu sehingga dia bisa tumbuh seperti itu.
dasarnya tadi. Ya. Terus ketidakpekaan terhadap sinyal penghambat pertumbuhan. Nah, jadi kan ini tadi dia jadi tidak peka ya, terhadap sinyal yang untuk menghambat pertumbuhan. Jadi tubuh kita itu kan ketika tumbuh lebih itu mesti dia ngirim sinyal, stop dong gitu, jangan, udah cukup misalnya. Nah ini dia nggak mau, ya, nggak mau ya, untuk di stop, ya, ditahan tuh nggak mau, ya. Itu terus ya, ini kerja RB yang tadi sudah kita singgung ya. Jadi slide-nya banyak, tapi sebenarnya sama aja gitu ya. Hanya menjelaskan prinsip-prinsip dari yang terjadi. Ya, kenapa sih kalau terjadi begitu? Oh ternyata ada pengaruh ininya di siklus selnya yang harusnya berhenti ya. Checkpointnya misalnya ya, ini enggak. Jadi lanjut terus. Ya, Anda sudah belajar tentang siklus sel juga ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti peran mungkin ada 13 dalam siklus sel ya, ya. Ada pada tumor ternyata terjadi kelainan ya. Terus ya ini sama saja ya. Kemudian pada virus ya, virus DNA yang onkogenik ya, nah itu berperan dengan menetralkan aktivitas penghambatan pertumbuhan retinoblastoma. Ya. Jadi ternyata virus onkovirus ya, atau gen penyebab yang bisa memunculkan fenotipe tumor pada gen retinoblastoma, yaitu penghambatannya itu dia bisa dinetralkan oleh virus ya. Maksudnya dasarnya kalau kenapa pada HPV misalnya human papillomavirus itu ya, proses apa yang terjadi, nah itu seperti itu. Kemudian yang tadi Guardian gen PP53 ya, nah itu juga ini ya. Jadi sebenarnya kan sel itu kalau kita lihat ya, nah itu sel normal itu mengandung PP53 normal ya, sehingga kondisi tertentu seperti di sini dicontohkan kondisi hipoksia ya. Hipoksia itu dia bisa memicu kerusakan DNA ya, dan sehingga PP53 penjaganya tadi itu teraktifkan dan dia menggandeng DNA yang nah ini pada pada kondisi selanjutnya, nah itu dia ada beberapa kondisi ya. Kalau dia bisa sukses ya, dia akan masuk dalam kondisi steady state ya. Kalau dia P21-nya atau teraktifkan ya, maka terjadilah perhentian di G1 di siklus sel, maka dia perbaikannya bisa berhasil untuk repair ya. Atau di GAT45 ini dia fungsinya untuk perbaikan DNA ya. Nah itu bisa juga kalau berhasil maka dia akan normal. Tapi kalau perbaikannya ini gagal, dia akan mengaktifkan pro-apoptotic gen ya, menjadi ataupun lewat caspase mungkin dia akan bunuh diri aja daripada dia mengalami cacat ya kan. Jadi perbaikannya gagal nih, ya udahlah mati aja misalnya gitu ya. Ini maksudnya ke apoptosis, atau dari sini sudah mengaktifkan bugs ya untuk bunuh diri
apoptosis. Sebenarnya ini kondisinya bisa langsung begini atau lewat ini, itu kondisional, gitu ya. Nanti kalau skripsi mau neliti lewat jalur-jalur ini ya, itu bisa. Nanti ya kita pelajari lebih dalam lagi ya. Tapi kerangka frame-nya ya tidak jauh-jauh dari ini ya. Nah, bisa juga dari sel dengan mutasi yang sudah mengamutasi jadi P53 yang sudah tidak ada ya. Kalau ini kan sel normal tadi. Nah, itu bisa langsung terjadi kerusakan DNA ya. Nah, ini jalurnya beda lewat mutasi dari sel ya, dan langsung menjadi tumbuh menjadi tumor ganas gitu ya. Jadi P53 ini di dalam sel perannya cukup besar ya. Kalau sampai kehilangan maka tidak ada kesempatan untuk repair ya. Terus ini bisi kontak, nah ini seperti ini ya. Nah ini pada sel neoplasma itu hilang fungsi bisi kontak. Jadi walaupun dia sudah berdesak-desakan ya, dia tidak akan berhenti. Kalau sel normal ya, ketika dia tumbuh berproliferasi, nah itu kalau sudah kontak satu dengan lain udah padat, dia udah cukup gitu, itu maka dia akan berhenti tumbuh. Ya, nah, itu inhibisi kontak pada neoplasma itu hilang. Ya. Dan semuanya ini ya nanti dibaca aja. Terus pada kolon ya, kolon. Nah itu bisa tumbuh ya, dari makanya perubahan pada kolon itu bisa dari adenoma ya, maka dia bisa menjadi adenokarsinoma ya. Itu pada kolon ya. Nah, sehingga dia dengan proliferasi ya, nah itu bisa gen APC ya, yang menyebabkan pertumbuhan beberapa polip adenovirus distal yang mempunyai ketentuan untuk bertransformasi ya, karena hilangnya gen supresor dari APC tadi ya. Jadi ada terus polyposis coli itu ada gen itu ya, nah itu supresinya hilang ya, maka dia akan mudah atau punya kecenderungan untuk bertransformasi maligna ya, atau kita sebut kalau jadi ganas itu transformasi maligna ya, atau malignancy ya. Terus ada kemampuan lagi dari sel tumor itu adalah menghindari kematian sel. Nah, jadi kayak pinter ya, jadi nggak mau mati ya, nggak mau mati, sehingga ada yang kita sebut sebagai immortal gitu ya, sel-selnya ini ya. Lewat case sebenarnya itu ada mengaktifkan untuk terjadinya apoptosis ya, tapi pada sel-sel tumor ini bisa diinaktivasi ya. Jadi jalurnya dia menghindari jalur-jalur itu. Kemudian potensi replikasi tanpa batas. Dan jadi ada beberapa ini ya, nanti bisa dibaca. Mas, saya waktunya kurang berapa? Hah? Udah lebih? Ya udah deh. Jadi nanti ini sebenarnya ringkasannya di sini sih ya. Nah di sini ada malah tambah 2 lagi. Ini sebenarnya setiap tahun bisa berkembang dari penelitian-penelitian sifat-sifat tumor itu
bisa bertambah juga setelah diketahui gitu ya, diteliti, oh ternyata ada gitu ya. Kemudian etiologi tadi sudah disinggung juga, ini juga sudah. Saya rasa yang belakang-belakang ini hanya menjelaskan saja. Harus ini untuk diagnosis molekuler ya, ini nggak usah dihafal, sekedar tahu aja. Nah ini untuk dari organnya, kemudian molekuler targetnya apa ya, Anda tahu aja bahwa nanti ada tumor marker ya, tumor marker. Nah ini biasanya nanti kalau Anda sudah pendidikan lebih lanjut itu bisa lebih dalam lagi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selamat belajar. Kita ketemu lagi